Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Mara, NIM 1919-011004 dari kelas 3A Penjaskesrek. Di sini saya akan menjelaskan permainan tradisional dari mata kuliah Pendidikan Rekreasi yang diampu oleh Ibu Niluh Putu Septianawati, SPD MPD. Yang pertama ada penjelasan bola bekel, yang kedua cara permainan bola bekel, yang kemudian aturan permainan bola bekel, yang keempat adalah manfaatnya. Dari yang pertama, bola bekel. Dari sekian banyak permainan tradisional di Indonesia, di Jawa Barat terdapat salah satu permainan yang sudah sangat jarang ditemui, adalah becklen, atau dikenal dengan sebutan becklen atau bekel, di mana biasanya permainan ini dimainkan oleh anak-anak usia 7-12 tahun yang merupakan permainan untuk adu ketangkasan antar 2 atau 4 orang. Kemudian, cara bermain. Cara permainan ini diawali dengan penentuan urutan pemain. Biasanya menggunakan suit atau hempimpah. Kemudian, kewu yang digenggam mulai dilemparkan ke lantai bersamaan ketika bola dilambungkan. Awalnya buah bekel tersebut diambil satu persatu pada buah terakhir dengan cepat dilemparkan bersamaan. Selanjutnya diambil 2/2 dan terus bertambah 1 hingga jumlah keseluruhan yaitu 10 kuwu dengan teknik sero dengan menggunakan 2 tangan. Sekali mengambil semua kuwu biasanya jumlah yang banyak, terutamanya adalah 10 buah. Setelah itu, pengambilan satu persatu hingga jumlah keseluruhan setiap melambungkan bola becklen. Berikutnya adalah sesi membuat semua kuwu menghadap ke atas atau yang disebut dengan kar. Kemudian bisa mengambil kuwu seperti babak pertama, yaitu 1, 2, 3, sampai 10. Sesi berikutnya adalah kup, atau membuat semua kuwu menghadap ke bawah, kemudian boleh mengambil seperti babak pertama. Siapa yang cepat menyelesaikan dalam 3 babak tersebut, dialah pemenangnya. Istilah lain dari kar adalah mip. Kemudian yang ketiga adalah aturan permainan. Aturan permainannya yaitu yang pertama, tidak boleh gudir atau menyentuh kuwu lain selain sesinya. Misalkan saat sesi pengambilan satu kuwu, maka tidak boleh menyentuh kuwu lain atau kuwu yang lainnya, kecuali jika dicokrok atau mengambil kelipatan satu lebih dari sekali, tetapi dalam satu kali bola melambung. Kemudian yang kedua, tidak boleh menggunakan tangan dalam menggenggam semua kuwu kecuali teknik menyerok. Yang ketiga adalah jika pemain menyebarkan kuwu, semuanya menghadap ke atas atau yang disebut istilahnya dengan kar, atau semuanya menghadap ke bawah dengan istilahnya adalah kup, maka ia harus mengulangi dari awal. Kemudian yang keempat adalah boleh mengambil selisih kuwu yang lebih sedikit, kemudian jumlah yang wajib diambil seperti sesi yang ke-7 kuwu, 3 buah kuwu diambil di awal, kemudian 7 buah. Pada akhirnya, untuk aturan main setiap daerah mungkin berbeda-beda. Hanya saja, permainan akan berjalan sesuai dengan kesepakatan pemain. Pergantian pemain atau istilahnya disebut dengan lasut. Ketika yang pertama adalah bola yang dilambungkan tidak tertangkap, kemudian kuwu atau kuningan dalam genggaman terjatuh, dan yang ketiga adalah gundir, ialah bila tangan menyentuh kuwu ketika sedang melemparkan bola dengan menyentuh kuwu yang lainnya. Kemudian adalah alat permainan bola bekel. Yang pertama di sini adalah bola karet. Bola ini terbuat dari karet, biasanya ukurannya kira-kira sebesar bola pingpong atau bola golf. Bola ini biasanya berwarna-warni dengan motif yang menarik. Kemudian yang kedua adalah biji bekelnya. Biji bekel ini ukurannya juga kecil, biasanya terbuat dari kuningan yang berjumlah 10 buah. Setiap bijinya terdapat 4 muka yang berbeda. Namun terkadang banyak juga yang menggunakan dengan kerang atau bahan yang lain. Dan yang terakhir adalah manfaat permainan bola bekel. Dari bermain bekel, salah satu manfaatnya yang dapat kita rasakan secara fisiknya adalah tangan kita akan terlatih bergerak dengan cepat, namun tetap hati-hati. Dapat meningkatkan kontrol gerakan jari-jari dan tangan, dan secara mental juga, afeksi, kita akan melatih tingkat kefokusan, kritis, teliti, dan jujur. Peka kesalahan orang lain, toleransi, dengan tidak mengganggu pemain yang lain. Demokrasi karena memberi hak yang sama pada semua pemain dan sembari belajar matematika seperti konsep penghitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan. Mohon dimaklumi. Saya akhiri dengan Pramusanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.